aku Dianti Dame. Nah, kali ini aku mau tahu nggak? Ini benar-benar video kali ini benar-benar istimewa banget nih. Karena aku di channel Dianti Dame ini aku kedatangan tamu, seorang motivator, seorang entrepreneur, online trainer, pokoknya seabrek-abrek banget pokoknya. Siapa dia? Penasaran? Lihat aja nanti ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tetap pantengin Dianti Dame channel. Kalau kalian penasaran, ayo kita langsung aja cekidot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ana. Ya, selamat Pak Iskandar Karim. Nah, jadi guys, ini Ibu Ana, pemilik dari kedai mie Aceh Gam Cantoy. Nah, ini nih guys, yang aku bilang tamu istimewa kita di channel Dianti Dame, Pak Iskandar Karim. Pak Iskandar Karim ini akan berbagi pengalaman ke kalian, ke aku, ke teman-teman semuanya, dan juga sekaligus akan memberikan motivasi kepada kalian, khususnya kepada pelaku UKM dan UMKM. Seperti apa sih obrolan aku sama Pak Iskandar Karim ini? Makanya tetap ikutin terus channel Dianti Dame. Nah, jadi ini aku bangga banget karena Dianti Dame kedatangan salah seorang tokoh yang benar-benar, aduh Pak, ini panutan banget nih guys, Pak Iskandar Karim. Apa kabar Pak Iskandar? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nah, jadi kita di sini pengen bincang-bincang santai nih guys sama Pak Iskandar Karim. Jadi Pak Iskandar Karim ini akan ngisi motivasi ataupun berbagi pengalaman pada kalian. Ya. Pak Iskandar Karim, nih aku boleh tanya-tanya sedikit nggak? Nah, tapi aku mau kasih tahu dulu nih profil dari Karim. Kalau boleh tahu, tadi bangun pagi jam berapa Pak? Jam 4:30. Jam 4:30. Nah, ini berkaitan banget nih sama pertanyaan yang akan aku kasih ke Pak Iskandar Karim. Apa tuh? Pak Iskandar, ini apa sih yang memotivasi Bapak untuk bangun tuh pagi-pagi? Apa Pak? Ya, pertama sih kita harus sholat ya. Sholat, itu wajib. Wajib sholat, jadi memang harus bangun pagi. Setelah itu kan kita memang tidak boleh tidur kan? Iya. Sampai matahari terbit, selesai, baru diperbolehkan kalau kamu mau tidur. Iya. Dan itu tidak saya lakukan, kita terus nanti sampai ke zuhur. Oh. Gitu. Jadi bangun subuh itu memang sudah rutinitas kewajiban. Karena saya lebih banyak waktu di rumah, kita bebenah rumah gitu kan. Oh, Bapak bebenah rumah juga nih? Bantu istri juga Pak ya? Seneng aja gitu kan. Karena kan dulu lama di restoran kan, kita biasalah bersih-bersihkan gitu. Terus pagi, karena kita belanja sarapan, apapun lah ya, sampai anak-anak bangun, kadang mandiin juga. Karena kan sekarang lebih banyak kegiatan di rumah ya online, jadi kita persiapan anak-anak buat online sekolahnya gitu. Ya rutin sih, dan itu memang setiap hari seperti itu. Setiap hari ya Pak? Baru nanti kita istirahat itu ya paling setelah sholat zuhur, makan siang, duduk sebentar, terus bangun lanjut lagi. Setiap hari seperti itu. Oke guys, jadi selain Pak Iskandar Karim ini sebagai motivator, sebagai online trainer, juga sebagai business leader, ternyata Pak Iskandar Karim ini juga good father guys. Nah, ini bisa sebagai contoh buat kalian-kalian juga nih. Hai para suami-suami yang di sana. Nah, jadi kan Pak Iskandar Karim ini itu kan seorang entrepreneur nih guys, seorang online trainer. Nah, kebetulan aku punya pertanyaan nih Pak, yang berkaitan dengan entrepreneur nih Pak. Pertanyaannya,
bagaimana sih Pak langkah-langkah menurut kacamata Bapak untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik itu? Apa yang harus dipersiapkan Pak? Oke. Terima kasih Kak Dianti. Kita berbagi aja ya teman-teman ya. Sebelum terjun ke dunia entrepreneur, khususnya saya sekarang yang saya bidangnya adalah fokus ke bisnis online. Dulu kan saya bekerja ya, kerja cukup lama. Saya berkarir dari tahun 94, baru berhenti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kenapa saya berhenti kan gitu? Nah, kenapa tuh Pak? Nah, ya kan karena satu prinsip nih, saya tidak mau menghabiskan waktu saya bekerja dengan orang seumur hidup. Wow. Saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau kita bekerja, kita di bawah kendali orang. Ini bukan ego ya, tetapi ini kan mengenai visi misi kita hidup itu mau apa sih? Ketika kita berada under kontrol orang, berarti kita dikendalikan semuanya oleh orang. Pagi jam 6 udah bangun, udah berangkat, nanti sampai rumah jam 10 malam. Alam. Pagi gelap ketemu gelap. Anak tidur, kita berangkat, kita pulang anak tidur. Tidur lagi. Ketemunya weekend. Itu pun waktu weekend kita masih kerja. Sehingga quality time buat keluarga itu yang Kurang ya Pak ya. Nah, dari dasar itulah saya berpikir bahwa suatu saat saya harus lepaskan profesionalisme saya dan saya akan bangun bisnisnya. Oh gitu. Nah, memang persiapannya yang tadi Kak Dianti tanyakan, bagaimana sih persiapan? Iya, Pertama, langkah-langkah mental apa dulu, dulu ya. nih Pak? Mental harus siap bahwa kita akan bangun bisnis sendiri. Mental dulu ya Pak ya, Mental, pertama. iya. Mental guys. Kedua, kebulatan tekad. Kebulatan tekad yang kedua guys. Modal entar-entar. Modal itu entar-entar. Kadang Kenapa? suka dibalik nih. Kenapa tuh Pak? Nah, karena pengalaman yang sudah saya jalankan, kita bisa menjalankan bisnis tanpa modal. Misalkan gini, Kak Dianti punya modal, saya punya keahlian. Ayo kita bikin bangun bisnis, itu bisa. Dengan cara bagaimana? Kita jalan bareng, buka satu perusahaan, unit bisnisnya apa, lalu kita bagi hasil. Modal ada di investor, operator ada di saya. Itu kan bisnis. Iya. Nah, makanya saya bilang, modal tidak selamanya harus punya. Dalam artian modal itu kan tidak harus uang. Keahlian yang sudah kita dapatkan, pendidikan yang sudah kita dapat, itulah modal segala-galanya. Gitu, catat ya. Jadi jangan takut, wah Pak saya nggak punya modal. Jangan, modal itu sekian. Nah, modal bukan cuma uang Pak itu. ya. Itu perlu digarisbawahin tuh guys. Setahun bekerja, 2 tahun bekerja, 3 tahun bekerja, itu pengalaman yang luar biasa. Dan itu adalah modal. Gunakanlah itu untuk melangkah. Jadi tidak harus bertahun-tahun. Ya kebetulan saya cukup lama bekerja sebagai profesional dengan berbagai perusahaan, dengan berbagai karir, dan itu kadang jadi bikin kita terlena. Gitu. Jadi Nyaman ya Pak ya. Kenapa? Di zona nyaman ya Pak ya. Karena kita masuk karir cepat dan memang itu kita tempuh prosesnya dan kita berkarir, terbuka peluangnya terus. Terus kita berpikir mau sampai kapan? Kalau kita baru mau menunggu pensiun, baru memulai, menurut saya sudah terlambat. Terlambat kenapa? Karena usia pensiun itu kan rata-rata umur 60 sampai 65. Ya. Bayangkan kalau teman-teman baru mau memulai usaha usia 60, ya apa yang terjadi? Oh. Ya, satu, udah tua pasti. Ya, nggak bisa begitu dong, 60 masih udah tua. Kedua, mental kita belum tentu kita siap terjun pada saat umur segitu. Berkurang ya Pak ya? Ya, Apa? spiritnya berkurang. Walaupun semangat bisa, tapi fisik udah terganggu. Belum lagi kita ada power syndrome, segala macam lah yang kita terbiasa begini begitu kok sekarang hilang. Nah, fase kritisnya ada. Makanya tadi kalau sebenarnya kita mental, kebulatan tekad, itulah yang mewarnai saya. Saya berani mengambil keputusan, saya harus berhenti bekerja. Wah, awalnya sih tarik-tarikan tuh antara iya apa enggak, gimana nih, tapi bismillah tak saya berhenti. Oke. Nah, jadi proses pengajuan ke perusahaan pun saya bilang, saya mau berhenti, tolong izinkan saya berhenti. Kenapa? Ya saya jelaskan, umur 60, umur 65, kalau saya baru mau mulai, apa yang terjadi? Ancamannya lebih besar buat saya. Lalu biarkan saya berkarya 15 tahun ke depan, itu adalah hak saya. Itu yang saya sampaikan ke pimpinan waktu itu. Dan mereka akhirnya, kalau dasar itu yang membuat kamu pengen berhenti, silakan. Dan satu pesan saya pengen lihat kamu sukses. Amin. Jadi ini yang kita bangun. Jadi keberanian juga ya Pak. Keberanian. Keberanian. Jadi Guys. mental untuk berani ngambil keputusan.
Ya saya bukan berarti ngajarin teman-teman buat berhenti kerja, tidak. Jangan sampai wah Pak Iskandar memprovokasi Oh iya. buat berhenti. Tidak. Jangan disalahartikan Iya. ya, jangan Tetapi, salah ya guys ya. buatlah langkah-langkah bahwa kita nanti akan berhenti di dunia itu dan kita masuk di dunia kerja itu sebagai profesional dan kita akan lanjutkan sebagai profesional di own bisnis kita sendiri. Oke. Nah gitu. Jadi seperti itu kurang lebih awalnya ya. Tapi Iya. udah berjalan sampai sekarang. Oh ya, oke. Berarti udah 3 tahun yang lalu ya Pak ya? 3 tahun, suka duka 3 tahun, luar biasa. Oh. Fase transisinya yang buat saya pada itu ketika berhenti seminggu pertama tenang saya, wah menikmati masa bebas, saya nggak mikirin ini karena kan dengan jabatan yang saya pegang itu kan kita berpikirnya strategik terus, berpikir taktikal, kita berpikir teknikal, kita berpikir strategik perusahaan karena kan bos kan udah minta hasilnya bukan hasil omset tapi hasil untung. Istilah saya bilang, saya akan pindahkan kuadran ini ke bisnis saya sendiri. Bekerja sama kita dengan istri juga, dia sepakat ya, berhenti ya, oke berhenti bisnis. Itu nggak tahu dapat ilham dari mana saya. Berarti Pak Iskandar ini termasuk couple online planner. Yap. Kita mau bangun Couple bisnis online planner bersama istri tercinta Pak ya. Jadi waktu saya sekarang di rumah terus. Oke. Pagi ketemu istri, Aduh. siang ketemu istri, Aduh. sore ketemu istri, malam ketemu Aduh. istri dan anak-anak itu berkah yang luar biasa. Alhamdulillah Pak. Karena saya merasa saya punya hutang waktu, ya. Ya tadi yang kita bilang kan bahwa gelap ketemu gelap saya baru ada di rumah. Iya, Weekend betul. pun kadang kita standby. Iya. Sekarang fasenya waktunya saya untuk berbagi dengan keluarga, bayar utang lah, utang Iya. waktu terutama. Iya, utang waktu yang dulu ya Pak ya. Oke. Nih Pak Iskandar Karim, kita kan sekarang lagi berada di kedai mie Aceh Gam Cantoy. Nah, makanya kita mau cobain nih Pak minuman dari ciri khas Khas dari Aceh, ya? Khas Aceh, boleh dibilang khas Aceh. Dan ini juga kayaknya di seluruh kedai mie Aceh ada Pak. Ada, ya. Nah, ini minuman daratan Melayu, teh tariknya kita mau cobain nih Pak ya. Nah, ini teh tariknya nih. Teh tarik dingin. Apa ini Mas? Kopi Sangar. Kopi Sanger. Kopi Sangar. Kopi Sangar. Iya, tes aja. Khas Aceh ya. Wah, ini Pak Iskandar Karim harus coba Pak. Kopi Sangar. Ini kelihatannya sih enak banget Pak. Buat saya nih. Silakan Pak. Nah, ini Pak Iskandar Karim. Yap. Ini minuman khas dari kedai mie Aceh Gam Cantoy. Ya, ini teh tariknya. Ini es ya. Es Ini teh tarik yang ya. es teh tarik. Yang hot ya, panas. Yang hot. Silakan dicoba dulu Pak. Diminum dulu Pak. Tadi ini kopi. Kopi apa Pak tadi? Kopi Sanger. Sanger. Sanger ya Pak ya. Kenapa dinamain kopi Sanger ya Pak ya? Kopi dan susu saling pengertian katanya Sanger. Oh my god. Saling mengerti. Jadi Sanger saling mengerti. Tapi enak. Enak Pak. Jadi pahitnya dapat, pahit kopi ya. Karena Iya. kan Aceh itu kan terkenal dengan kopi gayo ya. Orang Aceh itu memang tukang ngopi lah kalau istilah kita. Oh. Ngopi. Nah, dulu kan pengalaman di Aceh nih, pada Ya. saat saya ke Aceh itu pasti diajak ngopi. Kopi Aceh itu khas banget. Kalau buat saya itu pahit banget. Nah. Saya cuma dikasih gelas yang lebih kecil dari ini, karena saya nggak sanggup. Oh gitu. Itu pun habisnya bisa sejam 2 jam. Tapi itulah khasnya Aceh. Dan kopi ini jadi pemersatu kalau orang sana. Pemersatu Jadi buat antar. apa namanya, buat silaturahmi, Iya. ketemu ngobrol, semua ketemu di kedai kopi. Oh gitu. Dan di situ mereka melakukan deal bisnis itu jadi kopi. Oh. Ini yang saya tahu ya, karena memang saya waktu itu sering diajak kita ketemu dengan semua lapisan masyarakat di situ Pak. Jadi mulai dari pejabat lah di situ, teman-teman yang pebisnis pun di situ, ngopi semua. Jadi semua deal dan di sana dealnya gampang banget. Ah. Deal ya udah jalan. Karena kopi kali ya Pak? Karena kopi. Karena kopi guys. Nah kita masuk ke pertanyaan lagi nih Pak. Ini aku ada pertanyaan nih Pak. Strategi apa sih Pak yang diperlukan oleh seseorang yang baru memulai usaha itu agar produk makanannya, minumannya atau dagangannya itu selalu dicari sehingga mendatangkan pelanggan tuh banyak gitu Pak. Jadi rame gitu. Apa Pak strateginya? Gini, kalau orang sudah masuk ke dunia kuliner, Iya.
satu prinsip yang dia pegang adalah bahwa mereka berjualan makanan. Artinya ada produk yang diproses sedemikian rupa dan itu dimakan. Iya. Nah, apa sih yang harus yang harus berkesan pada saat mereka makan? Rasa ya, Pak? Pasti rasa. Rasa. Ya, bikinlah rasa yang unik. Unik itu tidak harus yang wah unik aja. Misalkan mie Aceh kan terkenal dengan gurih pedas. Pedasnya pun pedas merica, rempah-rempah, wangi. Itu kan khas. Adakah mie yang bisa menyajikan seperti itu selain mie Aceh? Nggak ada. Oh. Itu khas. Misalkan mie apalah sebut mie yang lain. Nah, terus apalagi di samping khas dari sisi interior juga harus unik. Produknya harus mudah yang dicari. Dan dari tempat juga harus yang gampang dijangkau. Seperti itu. Ya, jadi banyak hal sebenarnya. Jadi kalau kita mau konsentrasikan ya bikinlah yang khas, unik, mudah dicari. Dari sisi pelayanan pun harus yang Ramah. ramah. Ya, jadi kita menjualnya itu bukan hanya makanan, tapi atmosfernya kita jual, environment-nya kita jual, seperti itu. Jadi, sehingga orang bicara bahwa produk ini enak. Oke. Terkadang enak itu universal ya, artinya universal begini. Menurut saya enak, menurut Kak Dianti belum tentu enak. Tetapi bagaimana menggiring opini, bahwa menggiring orang bahwa Kak Dianti mengerti ini enak. Nah, sehingga apa? Kopi di sini di kedai mie Aceh Gam Cantoy itu enak. Ternyata enak itu, oh saya suka di pelayanannya. Oh Jadi my secara god, berarti definisi universal enak. Pak Iya. ya. Oke guys. Tapi kalau kita telusur lagi, yang enak apa? Oh kalau gua enaknya di Cantoy ini ya satu nyaman. Saya bebas makan di sini mau sampai berapa lama aja. Nah, kalau kamu apa? Oh kalau saya enaknya apa misalkan mudah aksesnya misalkan. Jadi banyak. Oke. Karena kalau kita bicara rasa itu kan sangat universal. Jadi jangan bisa bilang enak itu karena harus gurih itu enggak. Seperti itu. Nah itu kalau bagi mereka-mereka yang sudah terjun ke dunia kuliner, bahwa satu pertamanya rasa itu adalah taste itu adalah universal. Universal. Tidak ada patokan khusus. Iya. Makanya tadi kita bilang harus unik, harus punya khas seperti itu. Oke, itu strateginya Pak ya. Awal ya, servis harus baik. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana bisa laku. Ya, rame. Rame. Bisa rame. Nah, Dicari kalau- pelanggan. Betul. Kalau khasnya sudah dapat, ya enak, punya ciri khas, mudah dijangkau, itu pasti orang akan balik. Balik lagi Pak. Cover dengan marketing strateginya apa? Kalau sekarang kan online udah banyak nih. Ya. Mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, Media sosial. Oke. semua. YouTube channel juga dia akan memberitakan bahwa mie Gam Cantoy ini seperti enak, mudah dijangkau, harganya juga murah, ekonomis. Itu akan menjadi faktor penunjang untuk bagaimana orang menjadi tahu. Oh ternyata di daerah mana itu di TikTok, di Jalan Tol Iskandar itu ada mie Gam Aceh Cantoy. Nah jadi kemasan berikutnya baru ke strateginya. Oke. Strategi marketing mix-nya harus dimainkan di sini. Bermain online juga bagus. Kayak gitu. Seperti itu ya Pak. Simple sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mulai bisnis itu jangan berpikir sesuatu yang ribet. Kenapa? Karena gini, wah nanti begini, lu jalani dulu, dia akan ketemu real sendiri. Ya. Artinya begini, ketika kita jalanin aja dulu, itu semua teori sudah dari kepala. Itu pasti. Oh gitu ya Pak ya. Pasti. Tidak mungkin kita berani melakukan sesuatu tanpa kita bisa berhitung. Oh nanti kalau omset sehari 1 juta, berarti 30 hari jadi 60 juta. Nggak mungkin, pasti 30 juta. Itu kan ilmu sudah ada. Yeah. Nah jadi jangan diriuhkan dengan hal-hal yang sifatnya kecil-kecil ya. Dibikin simple Pak ya. Simple. Nanti akan begini. Begitu kita sudah buka nih contoh mie Aceh Gam Cantoy. Saya yakin ownernya sebelum buka ini dia berdiskusi dengan beberapa teman. Ada teman yang mensupport, ada teman yang tidak mensupport. Gua mah nggak mau kalau bikin begitu. Yeah. Tapi apa yang dilakukan owner? Saya tetap buka. Yeah. Nah, ini jalan udah 4 tahun loh. Tadi saya tanya ke ownernya. Oh. Ya, masuk tahun kelima. Pak Iskandar Karim udah ngobrol duluan ternyata guys. Ya, udah sekian tahun. Ini dia punya 2 cabang loh guys. Satu Setiabudi. Oh iya, Ya. catat. Ini yang tempat yang paling ramai. Nah, apa yang terjadi? Kalau dalam bisnis itu, ketika kita menawarkan bisnis ke orang lain, itu ada 3 kuadran nanti ke kelompok orang. Orang yang tidak mau ikutin,
Orang yang mau dulu deh, ntar lu berhasil gua baru contoh. Iya. Atau yang ketiga, oke gua mau jalankan dan gua mau jadi bukti lu. Nah tinggal pilih yang mana. Iya. Nah, contoh di mie Aceh Canto ini adalah mereka yang membuktikan bahwa gua jadi buktinya bahwa bisnis jalan. Jadi dibikin sederhana. Iya. Yang penting kita mau melakukan itu sesuatu dengan baik. Ingat ya, sesuatu dengan baik berarti dia akan ngikutin relnya, Pak. Terus masuklah komunitas-komunitas yang memang menunjang bisnis ini. Contoh kayak tadi, bagaimana bisa dikenal? Kita masuk ke komunitas. Gue jualan ini dong, gue jualan ini dong. Apa itu? Strategi marketing. Strategi marketing. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Pak Iskandar. Apakah penting sebagai pelaku usaha kecil, UKM ataupun UMKM memiliki branding sebagai cara promosi atau pemasarannya? Mohon jawabannya, Pak. Branding sangat penting. Penting ya? Ini nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Bagaimana orang tahu bahwa kita punya usaha? Ya. Branding itu kan penamaan sebenarnya. Oh, saya punya warung namanya Mie Aceh Gang Cantoy. Itu kan branding. Ya. Tinggal bagaimana branding mau dinaikkan medianya apa? Oh, apakah melalui sosmed kah? Atau dia mau masuk ke koran kah? Dan sebagainya. Nah, ketika penamaan sudah diberikan, lalu dia naik ke permukaan, baru nanti akan awareness-nya muncul. Orang jadi tahu. Ketika awareness-nya tahu, ini tahu kan tembusnya bisa kemana-mana ya kalau udah masuk sosmed. Sekali kita on, seluruh dunia maya tahu. Oh. Tinggal nanti jangkauannya berapa kan bisa dianalisa. Berikutnya adalah setelah awareness-nya dapat, jadi kan tahu tuh semua, baru kita poles tuh naikkan kepada image-nya. Jadi kan bukan hanya sekedar tahu, ketika orang tahu, dia tahunya pengen tahu apa sih? Mie Aceh Gang Canto ini udah tahu ada, terus apa yang perlu kita poles itu? Image-nya bagaimana? Yeah. Nah, dua komponen besarnya lah awareness dan image ini yang akan mengatrol, menopang omset. Oh. Seperti itu. Iya. Hal-hal lain sih banyak, misalkan dari sisi marketing misalkan ada kegiatan above the line-nya dia bermain di apa, below the line-nya dia bermain di apa. Above dari iklan. Kalau sekarang kan iklan mahal, yang paling mahal adalah iklan di sosmed, pertemanan. Nah, kalau ngomong gini dari mulut ke mulut, Free. gitu, wah luar biasa. Below-nya juga bermain. Below itu apa? Dia ada event, dia memberikan santunan ke yatim piatu, itu masuk kegiatan below. Nah, antara pop dan below ini harus dijalankan. Untuk apa? Untuk mempertahankan image, memperluas awareness, sehingga dalam kurun waktu tertentu itu akan menjadi apa ya, sesuatu yang satu kesatuan yang kuat untuk brand yang dibangun itu sendiri. Jadi kalau misalnya gini, oh Mie Aceh Gang Cantoy, oh itulah yang suka memberikan santunan ya? Oh. Nah gitu loh. Berarti itu ya Pak ya? Jadi orang ingat Mie Gang Cantoy itu plus. Oke. Bukan hanya sekedar makanannya. Iya. Bukan sekedar kedainya. Iya. Oh my Jadi God. banyak hal yang bisa dibangun dengan awareness dan image. Ya kalau tadi Kak Dian nanya branding itu penting Banget ya Pak ya. Jadi jangan kita bicara, oh saya kan hanya UKM Pak. Apa itu UKM? Usaha kecil menengah misalkan. Nah, apa jualan kamu? Oh saya jualan tahu Pak. Nah itu kan tinggal mindset yang kita rubah. Tahunya apa nih? Oh saya tahu isi. Ada khasnya nggak? Oh nggak ada. Tapi omset saya sekian loh Pak. Sehari saya jual 1 juta loh Pak. Berarti 30 juta loh Pak. Itu kan sesuatu yang dahsyat. Nah bagaimana dengan yang keperluan? Jadi branding dalam bisnis kuliner itu sangat penting. Tidak melihat apakah dia pemain skala besar, menengah ataupun kecil, harus ada branding. Sama rata semua. Jadi untuk pelaku UKM kecil. Iya, harus ada branding juga guys. Contoh kayak gitu kan, ya yang Gang Cantoy brandnya sudah ada. Bagaimana dia membrandingkan dirinya, gitu loh. Itu harus dibungkus dengan marketing tadi. Oke, wow, ini benar-benar ya Pak. Perbincangan kita ini seru banget Pak. Jadi kalian juga yang di sana, kalau kalian ikutin obrolan aku sama Pak Iskandar Karim, pasti kalian ngerasain banyak banget manfaat yang bisa didapat, banyak sekali apa ya, inspirasi juga. Nah ini
maksud tujuan aku untuk menampilkan Pak Iskandar Karim di YouTube aku ini untuk memotivasi kalian-kalian. Hai, halo generasi muda, jangan takut untuk memulai. Ayo mulai dari sekarang. Pak Iskandar, ini bagi-bagi dong Pak tipsnya. Tips untuk para kaum milenial yang masih ragu untuk memulai usaha Pak. Bagiin Pak ke teman-teman kita. Sederhana ya. Satu, kita harus berani memulai. Itu Berani modal yang luar memulai. biasa. Ya. Kedua, jangan bicara modal. Nah. Ya. Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun. Investor uangnya banyak dan mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya dan kita ajak kerjasama. Oh, Saya punya ide begini, jalankan. Saya punya modal, kerjasama itu jangan. Jadi jangan takut. Jangan takut. Mulai dulu. Ya, modal tidak harus dalam bentuk uang. Kita lulus SMP, SMA, sarjana itu udah modal. Ya, ditambah lagi pengalaman kerja sekian tahun itu dalam modal. Modal juga. Modal yang luar biasa. Tinggal kita cari partner. Oke. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan mau mulai? Carilah bisnis yang kita sukai. Ya. Ya. Sesuai passionnya ya Pak. Sesuai. Oh, saya sukanya kuliner. Bergeraklah, beralihlah kuadrannya dari profesional bekerja dengan orang lain, terus kita pindah sebagai kita membuka usaha sendiri dengan cara yang tadi bekerja sama. Jalurnya tetap di kuliner. Atau ada yang suka apa misalkan macam-macam ya, bisa travel, bisa apa segala macam. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu guys. Ya. Jangan bicara hasil itu di depan. Nah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara hasil atau bicara risiko itu di depan, kita nggak akan jadi. Wah, ntar kalau gua gini nggak jadi dong. Gini gimana nggak jadi? Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun pertanyaan sama. Nah, ini yang kadang terjadi Kak. Jadi bertanya terus nih, bisnis apa sih yang bagus? Setahun nanya, 2 tahun nanya lagi. Nanya lagi. Balik lagi nanya lagi ya Pak ya. Tidak ada bisnis, tidak ada yang bagus. Iya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Apapun itu, jual gorengan kah, jual bakso kah, nasi goreng, itu adalah bisnis. Dan kan didukung oleh pemerintah nih bahwa UKM itu kan dimodalin, bisa dipinjamkan modal, kita bisa mengajukan selama kita ada proposal yang baik, kita bisa setujuin kucuran dananya sekian, kita akan dipandu, ada mentornya, diajarin, nanti kita dimasukkan dalam komunitas bisnis, macam-macam. Sudah dimudahkan ya oleh pemerintah ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat masa pandemi sekarang, justru UKM inilah yang mempertahan yang luar biasa. Yang lain udah mulai megap-megap, UKM ini dahsyat. Mereka nggak kenal corona. Itu corona lewat ya dia tidak berteman dengan corona, artinya dia tetap protokol kesehatan berjalan, kan tapi bisa berjalan. Tapi kalau yang skala besar banyak pengaruhnya. Bisnis di mall kondisi sekarang bagaimana? Tutup. Abang-abang yang pinggir jalan tutup nggak? Tetap jalan Pak. Tetap jalan, ya kan? Dengan omset sehari sekian ratus ribu itu bertahan. Dan ini saya mengajak teman-teman kaum milenial, kuasailah bisnis di era sekarang. Generasinya adalah milik kalian. Ya, saya hanya memberikan semangat dan menyemangati bagaimana memulai usaha. Ya, kalau bercermin ke saya termasuk orang yang terlambat memulai usaha, tapi dalam kata orang-orang para pebisnis nggak usah takut, jalankan saja, tidak ada kata terlambat buat berbisnis. Oke guys, jangan ada kata terlambat, ayo mulain aja. Itu ya slogannya itu ya Pak, mulain aja. Nah guys, jadi ini aku udah bersama pemilik dari kedai mie Aceh Gam Cantoy dengan Ibu Ana. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah baik. Nah,
Ini Bu Ana guys, kalau kalian lihat aslinya tuh cantik banget loh guys. Bu Ana, ini makanannya aku lihat banyak banget menunya di sini. Iya. Ada nasi goreng, ada mie Aceh, ada roti canai ya Bu ya. Iya. Ada martabak Martabak biasa, ada martabak biasa. daging. Oh ya. Nah, karena aku ini apa ya yang ditunggu makannya Bu. Nah, aku pengen langsung makan aja. Nah, jadi aku kali ini ditemenin nih sama Pak Iskandar Karim. Jadi Pak Iskandar Karim pun mau review kedai mie Aceh Gam Cantoy. Nah, kita lihat nih Pak Iskandar, kita tantang nih guys untuk menjadi food vlogger nih. Siap ya Pak ya? Siap. Ayo Pak, langsung aja kita makan guys. Yo. Yang mana dulu nih, Kak? Ya. Kita coba nasi Ya. martabaknya. Oke. Oke, ini martabak biasa. Ini harganya berapa, Bu? Ini 18.000. 18.000. Oke, aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini martabak bahan dasar telur ya. Telur. Bahan dasarnya telur. Bedanya dengan martabak yang di Nah, itu tadi tuh. sini ya. Kalau martabak Aceh itu tepungnya di dalam. Kalau martabak yang kita suka Umumnya, beli ya. biasa pada umumnya martabak India itu ya. Itu tepungnya di luar. Oh gitu guys. Jadi bedanya itu guys. Tapi bahan dasarnya sama, ada Sama. telur, tepung dan Ya. daging. Nah, kebetulan di martabak Aceh ini ada, ini apa Bu namanya? Acarnya, acar bawang. Acar bawang. Ya, itu Bawang yang paling khas di rumah makan mie Aceh, martabak Aceh itu khasnya. pasti ada ya Bu ya. Jadi makannya sepakai begini ya. Iya. Dicocol ya Bu ya. Oke, aku coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Gimana Pak? Jadi ini gurih, Gurih ya? martabaknya gurih, telurnya memang berasa, isinya juga oke. Dan kombinasi ada ini nih yang bikin tambah nyos. Acar. Acar bawang merah, ini rasa khas bawangnya ada, manis dan asam. Nah, jadi kalau teman-teman pengen agak pedas tinggal ditambah cabai rawit. Jadi kombinasi yang pas. Pas ya Pak ya. Gimana Bu? Martabaknya? Kalau menurut aku nih, aku cobain lagi Bu. Nih, sorry. Mantap ya. Wow, luar biasa Pak. Benar yang tadi Pak Iskandar Karim bilang. Jadi rasanya ada manisnya, ada asinnya, ada gurihnya, apalagi ditambah dengan acar. Jadi ada asemnya juga dan ada pedesnya juga dari cabai rawitnya guys. Ini bisa jadi referensi buat kalian yang sedang cari-cari kuliner di daerah Jalan Tole Iskandar. Kalian langsung aja ke sini, kedai mie Aceh Gam Cantoy. Makanannya, menunya banyak. Dan aku baru coba satu ini aja udah, aduh luar biasa guys. Kita coba yang apa nih Pak? Ini roti canai. Roti canai. Ya, rata-rata. Ya, rata-rata kalau di rumah makan mie Aceh itu Pasti ada selalu ya asal Selalu dia ada. jual martabak pasti ada roti canai. Oh, Ini roti canai komplit. roti canai Bukan cane ya, cane ya. Canai. Cane. Nah sekarang kita Pak Iskandar kita coba yang roti canai Pak ya. Oke. Ayo Pak. Kita review lagi Pak makanannya Pak. Ini khas Aceh juga ya. Iya. Maksudnya asalnya dari India ya. Dari India. Guys, kalian lihat gak? Ini toppingnya tuh Toppingnya banyak keju ya, banget. keju. Keju. Tadi sih aku memang pesennya yang topping keju dan coklat. Ah. Toppingnya banyak banget. Ibu, ini berapa harganya, Bu? Ini 22.000. 22.000. Wow, worth it. Worth it banget sih. Iya, ini ada susu ya. Susu, Ada coklat, keju. Oke, aku coba. Kalau kalian tuh udah mahir nih test foodnya. Maksudnya dia lebih kering, lebih enak ya. Lebih kering. Agak crispy ya. Ya, Ada garing-garing gitu ya. Manis, gurih.
keju karena kejunya banyak banget ini. Kayaknya banyak banget guys. Keju banget, coklat topping juga bagus. Dan teksturnya juga empuk ya. Nah kalau kita di kuliner itu, kalau kita fast food itu ada istilah kita warteg. Nah, Apa itu warteg? Warnanya gimana? Aromanya bagaimana? Teksturnya bagaimana? Rasanya bagaimana? Jadi 4 komponen kita ukur. Dari situ dia di mix itu yang namanya makannya enak. Oke. Jadi di-combine dari keempat itu. Ya, warna, aroma, rasa, tekstur. Kita kan warteg. Oke. Restoran pasti tahu. Oke. Aku Enak sih. nih kebetulan Bu, aku nih baru pertama kali coba roti canainya Bu. Dan ini aku ketagihan Bu. Oh iya. Apa memang roti canai yang apa sih yang kebanyakan ada di kedai Aceh ini rasanya seperti ini atau enggak? Tapi kalau menurut aku roti canai di kedai mie Aceh Gam Cantoi ini rasanya pol. Nah, sekarang Pak Iskandar kita coba nasi gorengnya Pak. Lanjut ya. Pak Kita Iskandar. nasi goreng ya. Ya. Ini nasi goreng biasa ya Bu ya? Ini nasi goreng daging. Daging. Iya, nasi goreng daging. Berapa harganya Bu? Harganya 24.000. 24.000. Ada nasi goreng daging, nasi goreng udang sama 24.000. 24.000 dan ada acarnya juga ya Bu ya? Acar bawang nggak ketinggalan. Oke, jadi di setiap jadi ada. Aceh pasti ada ini ya. Oke. Mau apa aja ya Bu? Iya. Oke, kita cobain ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi rempah. Rempahnya ya. Ya ada kayak atas kebumi gitu ya. Iya. Ada wangi rempah apa gitu. Wangi banget ya. Dan rasa yang seperti ini hanya ada di masakan Aceh ya. Iya. Itu ini. Dan setiap daerah kan punya khas masing-masing ya. Kayak Jawa aja punya nasi goreng. Tapi Aceh ini kita suka memang. Yang rasa-rasa seperti ini ada agak spicy ya, pedas, wangi, gurih. Dan memang selalu jadi satu dengan ini yang Acar tadi ya Pak ya. ini. Acar. Acar bawang. Enak kan? Jadi guys, selain Pak Iskandar Karim ini sebagai entrepreneur, sebagai online trainer, sebagai business leader, Pak Iskandar Karim ini ternyata 30 tahun itu di dunia kuliner ya Pak ya. Ya. Nah makanya aku nggak salah banget nih undang Pak Iskandar Karim untuk kita bareng-bareng review makanan Pak. Cocok Bu. Ini enak. Rasanya. Enak Bu. Ini memang ada bumbu rahasianya ya Bu ya nasi gorengnya. Bumbu rahasia sebenarnya sih bumbu Aceh sama aja, tinggal mungkin tangannya masing-masing beda kali Pak Oke. ya. Nah sekarang nih Pak Iskandar, sekarang kita cobain mie Aceh. Iya. Mie Ini mie tumis seafood. mie tumis seafood. Harganya berapa Bu? Harganya mie tumis seafood 32.000. 32.000 dan di sini Ada udangnya. ada udangnya. Udang, ya. Wow. Oke, kita langsung cobain aja guys. Cobain ya. Ini agak kental ya. Iya. Memang Dia, khas. kalau tumis dia Ini termasuk Airnya sedikit ya Bu ya. goreng jatuhnya ya. Bukan tumis. sebenarnya mie rebus tapi kuahnya sedikit. Oke. Atau mie goreng tapi berkuah. Oke. Pedas ya Bu ya. Ini Kak, ada rasa kayak kuah-kuah kare gitu. Iya, sebenarnya sih memang bumbunya bukan bumbu kari sih, memang sebenarnya sama bumbunya. Cuman kalau ini lebih dibanyakin bumbunya karena dia berkuah sedikit ya. Oke. Memang harus pedas begini Bu, mie-nya. Rata-rata sih di sini kebanyakan sukanya yang pedas. Yang pedas. Bahkan ada yang seperti ini kurang pedas. Oh betul. Enak. Udang. Ini udangnya aku cocok sama acarnya. Wow. Benar-benar ini perpaduan yang
keren, luar biasa. Ini pedas lada ya. Iya. Ini Dia ada beda. lada, ada labu lada, Iya. ada cengkeh semua. Jadi berasa kita bisa bedain mana pedas cabai, mana pedas lada. Kalau pedas cabai itu dia aromanya kurang. Tapi kalau pedas lada itu aromanya keluar dan dia tinggal di tenggorokan itu lama. Oh gitu ya Pak ya. Nah aku belajar juga nih sama Pak Iskandar. Jadi, Oke. Kadang kita tuh orang kan makan-makan, oh ini ada lada. Jadi kalau kita di food itu kita udah biasa mencicip. Ya. Jadi kalau saya makan tuh saya sebenarnya nggak makan, saya mencicip. Oh ini ada ini, oh ada ini. Ini bumbunya apa? Kita tahu. Tadi yang Bu Ana bilang tinggal mau cari khasnya yang mana. Oke. Khasnya mie Aceh, gam, Cantol. Ya, Oke. seperti itu. Nah, ini Pak Iskandar. Menurut Bapak Iskandar Karim, hasil review Pak Iskandar Karim, semua makanan ini, gimana Pak Iskandar? Oke. Yang ini oke banget. Oke, nasi gorengnya. Jadi aromanya khas banget ya. Khas rempahnya itu luar biasa. Terus ya kalau ini oke, cuma mungkin misalkan agak kurang begitu suka pedas sebenarnya. Oke. Tapi kalau untuk kemasan satunya oke. Martabak juga bagus. Mungkin tadi saya tanya kenapa nggak pakai apa namanya saus kari ya. Saus kari karena tadi ibu bilang ada yang suka ada yang enggak. Tapi oke, kombinasi rasa ketemu dengan apa namanya asam bawang Pas ya Pak ya? pas. Jadi overall, semua makanan yang ada di kedai mie Aceh Gam Cantol ini recommended dan worth it ya Pak ya? Worth it banget guys. Kalian Ini harga murah loh. Ini 24.000. murah. Wow. Karena kan kalau kita ya nasi goreng lain pun harga kan bersaing ya. Iya. Tapi kalau untuk mendapatkan khas seperti ini, ya, worth it, bagus Worth it. harga seperti itu. Ya, ada daging, ada telur juga. Berarti rekomen banget. Nah, Bu Ana, nih aku pengen tanya nih Bu Ana. Apa sih keunggulan dari menu yang ada di kedai mie Aceh Gam Cantol ini Bu? Kasih tahu Bu ke penonton. Keunggulannya ya, Nah. nyarinya tuh gampang banget. Gampang banget. Pasti bagus Carinya ya. lokasinya bagus. Nah. Kalau jalan-jalan ke Depok di depan supermarket TikTok, Nah. persis di seberangnya. Jalan Tinggal mampir. Jalan Tole Iskandar. Jalan oleh Iskandar Raya. Oke. Persis di depan TikTok. Oke. Kalau nggak bisa mampir pun bisa lewat online dengan Gojek, Aplikasi online. aplikasi online, Oh, ada ya? dan lain sebagainya ada. Oke guys. Ya, Ada jadi promo-promo juga Bu. Ada promo biasanya kita kalau promo puasa tuh kita suka bikin paket. nah itu Bu, Paket, kebenaran ya. kita nih menjelang bulan Ramadan. Ya. Jadi apa Bu? Jadi Paketnya? biasanya paketnya tuh 2 nasi goreng, 2 mie biasa misalnya, atau 1 cane, 1 martabak, itu harganya lebih murah Lebih dibandingkan murah. kita beli satuan. Oke. Kalau jam buka dari jam berapa sampai berapa nih? Siapa Kalau tahu untuk bisa sahur nggak nanti? bulan puasa biasanya sampai jam 12 sih Pak. Oke. Jam 5 sampai jam 12 kalau Oh, bulan berarti puasa. jam bukanya dari jam 5 sore sampai 5 dengan sore, jam 12 malam. Nah, kalau hari biasa Hari biasa jam Bukan bulan Ramadan, jam 11 siang. sampai dengan jam 11 malam. jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jadi kalian yang pulang ngantor, yang pulang kuliah, yang pulang jalan-jalan, yang pulang main, yang nganterin belanja dari Tip Top. Ini kebenaran. Tepatnya di depan Tip Top Depok 2 Ibu ya? Iya. Di depan Tip Top Depok 2, Jalan Tole Iskandar. Kalian wajib banget kesini. Ini semua makanan yang disajiin ke aku ini Bu, ini top banget guys, worth it banget, recommended banget. Nah jadi guys, kalau kalian punya rekomendasi jajanan enak, jajanan unik, kalian bisa isi di komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Pak Iskandar, coba subscribe, like, komen, dan share Pak Iskandar. Like, comment, and share. Jangan lupa Oke, ya. tetap ikutin Dianti Dame Channel. Nah, Ibu Ana, nih makasih banyak Ibu. Aku dibolehin mampir ke kedai Ibu. Ini guys, ini makanan Ibu tuh enak-enak semua, sumpah. Ya, dan Pak Iskandar, nih Pak Iskandar, makasih banyak. Sama-sama. Aku udah ngerepotin Pak Iskandar. Ya tadi juga kita udah sharing untuk kalian juga
yang tadi sudah nonton kita. Itu banyak banget ilmu yang kalian dapat dari Pak Iskandar Karim ini. Beliau sebagai entrepreneur, motivator, business leader, online trainer. Oh my god, Pak Iskandar semua diborong Pak ya. Pak Iskandar, apa yang mau disampaikan nih? Sedikit aja Pak. Bersemangat untuk membangun bisnis. Ah. Jadilah pebisnis yang ulung untuk pengembangan Indonesia. Oke, sip. Oke, ikutin terus Dianti Dame Channel. Ikuti perjalanan aku mengelilingi Nusantara, mengelilingi Indonesia, mengelilingi mancanegara untuk mencoba kuliner-kuliner enak dan unik. Sampai ketemu lagi besok. Pantengin terus Dianti Dame Channel. Pak, kita pamitan, Bu, kita pamitan. Ya, sampai jumpa besok. Dadah. Assalamualaikum.